Halo, selamat datang lagi di sini. Anda pernah nggak sih lihat orang pidato atau presentasi gitu, terus kayaknya kata-katanya ngalir aja gitu, lancar banget. Sering ya lihat yang kayak gitu? Iya kan? Kita langsung mikir, wah ini orang jago banget, atau ini pasti bakat alami nih, atau malah kok bisa ya, kayak sulap aja. Tapi apa iya sih kelancaran ngomong itu cuma soal bakat atau katakanlah keajaiban? Pertanyaan bagus tuh. Nah, hari ini kita mau coba bedah nih. Satu sumber yang udah klasik banget, judulnya The Art of Public Speaking. Bukunya terbit pertama kali tahun 1915 loh. Wah, tua banget ya. Udah lebih dari seabad. Iya, tapi jangan salah. Isinya tuh masih ngena banget katanya. Kita mau fokus ke bab 11, judulnya Kelancaran Melalui Persiapan. Judulnya aja udah kayak ngasih spoiler ya. Iya, langsung to the point. Kayak mau bilang, hey, lancar ngomong itu bukan untung-untungan, tapi hasil kerja keras kok. Bisa diusahain. Betul sekali. Jadi, tujuan kita ngulik ini lebih dalam ya, biar ngerti gimana sih persiapan yang serius dan rajin itu ternyata nggak cuma bikin kita lancar, tapi juga bisa bangun pede, rasa percaya diri yang kuat pas tampil di depan umum. Oke deh, yuk kita mulai gali. Siap. Dan emang bener loh, buku setua itu prinsip dasarnya masih kepake banget. Karena ya inti komunikasi efektif kan sebenarnya gitu-gitu aja ya, gimana cara nyampein ide biar orang paham. Fondasinya kuat berarti ya? Betul. Nah, bab 11 ini dibuka sama kutipan dari Cicero, filsuf Romawi itu loh. Oh iya, Cicero. Gimana bunyinya? Kira-kira gini, dalam segala urusan, sebelum memulai, persiapan yang rajin harus dilakukan. Pendek tapi nusuk ya. Wah, iya juga ya. Persiapan rajin, kuncinya di situ. Oke. Nah, ngomongin kelancaran nih. Sebenarnya lancar yang dimaksud buku ini tuh apa sih? Apa kayak ngomong cepet gitu? Nah, ini perlu diluruskan nih. Bukan soal ngomong cepet kayak lagi ngerap gitu ya. Bukan Lewat. itu, bukan. Oke. Kelancaran di sini tuh lebih ke kemampuan kita nyampein ide secara ya mengalir, terus jelas, logis, efektif, nggak kepotong-potong, nggak bingung sendiri di tengah jalan. Jadi audiensnya enak ngikutinnya. Oke. Jadi alurnya enak gitu ya? Betul. Dan sumbernya dari mana? Buku ini tegas banget bilang, bukan hoki, bukan bakat dari lahir, tapi hasil langsung dari persiapan yang matang. Persiapan lagi ya? Iya, di awal bab itu ada kutipan moto dari South Carolina, siap dalam pikiran dan sumber daya. Nah, kesiapan ini dia fondasi kelancaran. Pinnya. Dibahas, ada dua pilar utama persiapan. Oke, apa aja tuh? Yang pertama disebut persiapan umum. Ini kayak investasi jangka panjang buat otak kita. Investasi jangka panjang. Maksudnya gimana tuh? Kayak nabung gitu? Bisa dibilang gitu. Jadi sebelum kita mikir spesifik mau pidato apa, kita tuh udah terus-terusan ngisi gudang mental kita. Gudang mental. Isinya apa aja? Ya, pengetahuan baru, ide-ide, wawasan dari pengalaman, dari ngobrol, dari baca. Pokoknya apa aja yang bikin kita makin berisih lah. Jadi bukan cuma ngapalin buat satu acara doang. Oh, jadi ini proses berkelanjutan ya? Bukan cuma pas mau tampil aja? Tepat. Caranya gimana? Ya banyak. Buku ini nyinggung juga di bab lain. Kayak kita harus jeli mengamati sekitar. Ada contoh penulis Prancis, dia mau pesan. Matanya katanya kayak pompa sedot. Nyerap detail ya? Iya, Terus? berpikir mendalam, reflektif gitu. Nggak cuma nerima info aja. Dan pastinya membaca yang luas dan kritis. Oke, observasi, berpikir, membaca. Ada lagi? Ada satu lagi yang penting banget disebut di bab 11 dan bab lain, yaitu ngobrol aktif. Ngobrol. Kayak ngobrol sama temen gitu. Iya, ternyata itu bukan cuma hahaha loh, itu latihan aktif buat ngejernihin pikiran kita. Pas kita coba jelasin ide ke orang lain, ide kita sendiri jadi makin jelas. Oh, masuk akal juga ya? Ada ungkapan bagus di bab ini. Makin banyak kamu memberi ide pas ngobrol, makin banyak kamu punya. Idenya malah nambah pas dibagi. Ada contoh juga tuh, Gladstone, politisi Inggris, katanya jago debat karena dari kecil biasa diskusi di keluarga. Wah, keren ya. Nah, terus hubungannya persiapan umum ini sama PD, percaya diri. Gimana? Gampangannya gini, kalau gudang mental kita isinya banyak, kita jadi ngerasa beneran punya sesuatu yang berharga buat disampein. Kita nggak kosong gitu loh naik panggung. Jadi ngerasa ada amunisinya ya? Nah, itu dia. Perasaan berisi inilah yang jadi dasar PD yang kuat. Nggak cuma modal nekat. Oke, paham. Itu pilar pertama, persiapan umum, nabung jangka panjang.
Terus pilar kedua? Pilar kedua itu persiapan khusus. Nah, ini lebih terarah. Ini persiapan buat satu acara spesifik. Pidato A, presentasi B. Oke, jadi kalau tadi bangun fondasi, ini bangun rumahnya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Apa aja yang dilakuin? Ya standar lah. Milih topik yang pas, ngumpulin bahan yang relevan, terus penting nih, nyusun ide biar runut. Biasanya bikin kerangka atau outline. Outline ya, biar terstruktur. Betul. Terus ya mungkin nulis naskah kalau emang butuh, dan revisi lagi biar makin oke. Ini detailnya ada di bab lain sih, tapi intinya itu. Manfaatnya apa nih persiapan khusus ini? Selain biar materinya rapi. Jelas banget manfaatnya. Ini bikin kita, kata buku ini, kenal subjek kita lebih baik daripada pendengar kita. Oh, jadi kita yang paling ahli soal topik itu di ruangan itu ya? Nah, kalau kita udah ngerasa nguasain banget materinya, rasa takut, demam panggung itu biasanya langsung drop. Kita jadi lebih tenang, lebih mantap, karena kita tahu apa yang mau kita omongin. Iya juga ya, kayak punya contekan di kepala gitu. Persis. Jadi persiapan khusus ini senjata ampuh lawan rasa takut. Oke, 2 pilar. Persiapan umum dan persiapan khusus. Udah cukup itu aja? Tunggu dulu. Ada satu lagi yang krusial banget disebut di bab 11. Nyambung sama persiapan. Latihan. Praktek. Latihan ya? Pasti penting ini. Penting banget. Ini bukan cuma baca-baca materi dalam hati lo ya, tapi beneran ngelatih cara nyampainnya. Diucapin gitu. Jenis latihannya gimana? Ada 2 juga nih. Pertama, latihan umum. Ini nyambung ke persiapan umum tadi. Biasain diri ngomong yang terstruktur, jelas dalam obrolan sehari-hari. Jadi, ngobrol biasa pun bisa jadi ajang latihan. Wah, oke. Terus yang kedua? Kedua, latihan khusus. Ini yang serius buat pidato yang mau dibawain. Kita praktekin beneran. Ngomong keras-keras, mungkin depan cermin atau direkam. Biar kita ngerasa alurnya, jedanya, intonasinya. Oke. Tapi kadang kalau terlalu fokus latihan teknik gitu malah jadi kaku nggak sih? Nah, ini dia. Buku ini ngasih semacam warning atau paradoks gitu. Pas kita baru mulai sadar ngelatih teknik tertentu, misalnya mainin nada suara infleksi atau nekenin kata penting, kok malah jadi aneh ya ngomongnya? Iya kan, jadi mikirin banget ya. Justru itu, kelancaran alaminya malah kayak hilang sementara, tapi buku ini bilang ini wajar banget, bagian dari proses belajar. Kita jadi terlalu fokus ke gimana ngomongnya, sampai lupa apa yang mau diomongin. Jadi jangan panik ya kalau ngalamin ini pas latihan? Jangan langsung minder atau nyerah, itu fase aja. Wah, ini penting banget infonya. Soalnya ini nyambung nih ke bagian yang saya suka banget di bab ini. Soal aturan emas di panggung. Pernah dengar? Oh iya, yang soal bedain pas latihan sama pas tampil itu kan? Betul. Jadi intinya gini, pas Anda latihan sendirian di rumah, silakan deh fokus ke teknik. Mau atur napas, intonasi, gestur, asa aja terus sampai detil. Tapi, begitu udah naik panggung di depan audiens nih, buku ini ngasih saran keras. Lupain semua aturan teknis itu. Iya. Agak kontraintuitif ya. Disuruh latihan keras, pas tampil disuruh lupain. Iya, serius katanya. Lupakan semua teknik itu. Fokusin semua perhatian, semua energi pikiran Anda, cuma ke pesan yang mau Anda sampaikan. Kenapa gitu alasannya? Karena kata buku ini, penampilan kita itu secara otomatis akan nunjukin kebiasaan yang udah kita bangun pas latihan. Jadi nggak perlu dipikirin lagi di panggung. Malah, kalau kita mikirin teknik, misalnya mikir, tangan gue geraknya bener nggak ya? Audiens juga jadi ikut merhatiin tangan kita. Fokusnya jadi buyar. Oh, ada semacam telepati gitu ya katanya? Iya, kayak gitu. Jadi tujuan latihan keras itu bukan biar kita mikirin teknik pas tampil, tapi biar teknik itu udah jadi kebiasaan, udah jadi sifat kedua. Kayak orang belajar naik sepeda atau renang lah. Bener juga. Awalnya mikirin banget cara ngayuh, cara nafas. Nah, tapi lama-lama kan otomatis aja. Sama kayak ngomong, latihan keras itu biar pas tampil, kita bisa ngomong dengan benar secara alami, tanpa mikir. Tekniknya udah jalan sendiri. Jadi pikiran kita bebas buat fokus ke makna, ke pesan, ke koneksi sama audiens. Ini mencerahkan banget sih buat saya. Setuju. Jadi, kalau kita udah melakukan persiapan umum, persiapan khusus, terus latihan yang benar, gimana semua itu akhirnya ngeklik jadi kelancaran pas tampil? Ada beberapa mekanisme di baliknya nih. Gimana tuh? Pertama, ada konsep keren namanya kekuatan cadangan atau reserve power. Kekuatan cadangan, kayak power bank gitu. Mirip lah. Idenya gini.
Kalau kita nyiapin materi jauh lebih banyak dari yang sebenarnya bakal kita sampein, itu nimbulin semacam tekanan positif dari dalam diri. Tekanan positif? Iya, ide-ide itu jadi kayak pengen keluar, ngalirnya jadi deras kayak air dari sumber mata air yang penuh. Kalau materi kita pas-pasan aja, ya alirannya biasa aja. Jadi punya stok lebih itu bikin kita lebih lancar dan yakin. Jangan cuma siapin yang cukup. Wah, masuk akal. Punya banyak amunisi, bikin lebih pede nembaknya ya. Oke, itu pertama. Kedua, Kedua, ada yang namanya bantuan bawah sadar. Maksudnya, pas kita lagi tampil nih, semua hasil kerja keras kita pas persiapan dan latihan, kosakata yang udah kaya, keluasan ngomong, kemampuan milih kata, nekenin yang penting, itu semua bakal otomatis nongol ngebantu kita. jadi kayak ada asisten gaib gitu ya. Haha, bisa dibilang gitu. Pikiran sadar kita fokus ke pesan, sementara autopilot bicara kita yang udah terlatih jalan di belakang layar. Kelancaran itu cerminan seberapa lancar mesin bicara kita udah biasa kita pakai. Oke. Ketiga ada lagi? Ketiga, ini nyambung ke soal fokus dan konsentrasi. Kalau kita udah siap banget, materi udah di luar kepala, otak kita kan nggak sibuk panik mikirin, aduh abis ini ngomong apa ya? Bener banget. Pikiran jadi lebih tenang. Nah, karena tenang, kita bisa benar-benar hadir di momen itu. Fokus nyampein pesan dengan sepenuh hati, nyambung sama audiens. Aliran ide itu datang dari dalam diri yang udah kita isi penuh lewat persiapan tadi. Jadi, persiapan matang itu membebaskan pikiran kita buat fokus ke penyampaian ya. Keren banget konsepnya. Logis kan sebenarnya? Logis banget. Tapi ya, buku ini juga nggak ngejual mimpi gitu aja kan? Pasti ada syaratnya. Tentu, buku ini jujur banget kok. Bab 11 ini bilang nggak ada jalan pintas, nggak ada pengganti buat kerja keras dan latihan yang tekun. Nah, itu dia. Kadang prosesnya mungkin ngebosenin ya. Bisa jadi, tapi ya harus dijalanin. Kelancaran itu buah dari usaha yang konsisten. Titik, nggak bisa instan. Siap. Terus gimana dong soal waktu? Banyak orang kan ngerasa, aduh, mana sempet sih persiapan umum yang kayak tadi baca banyak, mikir macam-macam, sibuk gitu kan? Nah, buku ini juga ngasih solusi buat itu. Ada contoh-contoh inspiratif. Kayak Daniel Webster, negarawan Amerika, katanya baca buku sambil kerja di penggergajian kayu. Wah, multitasking ya? Terus Patrick Henry, orator lain, dia suka manfaatin waktu jalan-jalan di alam buat mikir, nyerap ide. Ada lagi Dr. Cornwell, dia ngapalin puisi Milton sambil nungguin panci sirupnya matang malam-malam. Intinya mereka nyuri-nyuri waktu ya? Persis, mereka nggak nunggu waktu luang yang banyak, tapi manfaatin waktu-waktu sela, waktu-waktu kecil yang sering kita sia-siain. Jadi pesan praktisnya apa nih? Yaitu, gunain waktu-waktu nganggur kita, pas di jalan, pas nunggu antrian, pas istirahat, bisa buat baca artikel pendek, mikirin satu ide, atau bahkan latihan mental nyusun kalimat di kepala. Hemat waktu itu kunci. Isi menit-menit yang nggak kenal ampun gitu ya istilahnya. Nah, itu dia. Jadi nggak ada alasan nggak punya waktu kalau kita emang niat dan pinter nyari celah. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit pengetahuan kita. Oke, mantap. Nah, selain manfaatin waktu sela, ada latihan spesifik lagi nggak yang disaranin buku ini buat ngelatih kelancaran secara langsung? Ada. Di bab 11 ini disaranin buat coba latihan ngomong spontan atau ekstemporan. Ngomong spontan, maksudnya gimana tuh? Jadi ini cara bagus buat ngelatih otak biar sigap mikir sambil ngomong. Caranya coba aja ambil satu kutipan acak atau topik apa aja deh yang tiba-tiba kepikiran. Oke, terus? Langsung ngomong aja soal itu selama beberapa menit. Gak usah siapin naskah, gak usah bikin outline. Langsung aja. Wah, kayaknya susah tuh. Emang, percobaan pertama mungkin bakal kaku banget, belepotan, atau malah ngeblank. Wajar banget. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Anggap aja lagi ngelatih otot. Kayak pertama kali ke gym, pasti pegel kan? Tapi makin sering dilakuin, otot kelancaran kita ini makin kuat, makin sigap. Ingat mantranya buku ini, practice, practice, practice. Latihan, latihan, terus latihan. Oke, latihan ngomong spontan ya. Dicatat. Sip. Jadi, kalau kita rangkum nih ya dari obrolan kita. Jelas banget kalau kelancaran ngomong itu bukan bakat misterius yang cuma dipunya sedikit orang. Bukan sama sekali. Ini adalah keterampilan. Dan karena keterampilan, ia berarti bisa dibangun, bisa dilatih. Pelan-pelan, bata demi bata, lewat persiapan yang tekun dan latihan yang nggak pernah berhenti. Tepat. Ingat dua pilar tadi.
Persiapan umum buat ngisi gudang mental terus-menerus, sama persiapan khusus yang fokus ke satu materi. Plus, latihan yang bikin teknik bagus jadi kebiasaan alami. Jadi otomatis. Betul. Dan mungkin pesan kuncinya ini. Semua waktu dan tenaga yang Anda investasikan buat persiapan itu nggak akan pernah sia-sia. Itu investasi langsung ke rasa percaya diri Anda. Tuh pede ya. Iya, ke kemampuan Anda buat nyambung sama audiens dan pastinya ke kelancaran Anda ngomong. Makin siap Anda, ya makin tenang, makin lancar, dan makin meyakinkan penampilan Anda nantinya. Ini bukan sulap, bukan trik, tapi prinsip dasar komunikasi yang beneran efektif. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat pendengar kita renungkan. Tadi kan kita banyak bahas soal persiapan umum sebagai fondasi jangka panjang ya. Coba deh Anda pikirin, gimana caranya Anda bisa mulai secara sadar ya, masukin persiapan umum ini, pengayaan diri ini ke dalam rutinitas harian Anda. Sekecil apapun itu langkahnya. Pertanyaan bagus. Gimana Anda bisa mulai gali sumur ide Anda sendiri, sedikit demi sedikit, di tengah kesibukan. Biar nanti pas dibutuhkan, idenya tuh bisa ngalir deras. Coba deh, tentukan satu langkah kecil aja apa yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai proses itu.